Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Rahman Dika Bagas Danendra dengan NIM 110001211400609 dan ini anggota kelompok kami. Saya Riki Rizaldi. Saya Farel Kuito Cokro Handoko. Saya Nadia Tri Amanda. Jenis-jenis modal. Yang pertama adalah modal dasar. Menurut Prof. Dr. Haji Rohmat Sumitro, pengertian modal dasar adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian menurut ketentuan UU PT bahwa modal dasar pendirian PT disebutkan secara tegas yaitu sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, modal yang ditempatkan. Dalam PT terdapat modal yang ditempatkan menurut HMN Purwosukito. Modal yang ditempatkan adalah modal yang disanggupi oleh para pendiri dan pemegang saham. Menurut ketentuan pasal 28 ayat 1 UU PT, besarnya modal yang ditempatkan adalah paling sedikit 25% dari modal dasar pada saat pendirian perseroan. Yang ketiga, modal yang disetor. Menurut ketentuan pasal 26 ayat 3 UU PT, modal yang disetor adalah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan bukti yang sah dan tidak dengan diangsur. Yang keempat, modal ditempatkan tidak disetor. Modal ini adalah selisih antara modal ditempatkan dengan modal setor. Yang kelima, modal non-equity modal. Perusahaan yang didapat dari pinjaman perusahaan tersebut jadi tidak dibayar oleh pemegang saham, tapi dibayar dari pinjaman perusahaan yang nantinya akan dibayar kembali oleh perusahaan tersebut kepada pemberi pinjaman. Yang keenam, total investasi adalah keseluruhan investasi yang dilakukan pemegang saham dan oleh perusahaan tersebut terhadap jalannya bisnis perusahaan yang bersangkutan. Jadi total investasi merupakan penjumlahan antara modal saham dengan modal non-equity. Modal saham di sini dimaksud tidak lain dari equity dari perusahaan, yakni keseluruhan modal dasar atau ditempatkan atau tidak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai saham dalam PT. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dapat dilihat bahwa peran saham adalah bagian dari modal dalam suatu perseroan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 40 KUHD yang menyebutkan bahwa modal perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama maupun dalam belangko. Para pesero atau pemegang saham atau andil tersebut tidak bertanggung jawab untuk lebih daripada jumlah penuh andil itu. Jenis-jenis saham berdasarkan pasal 53 UU PT diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Yang kedua, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. Yang ketiga yaitu saham yang telah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Yang keempat, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Yang kelima, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas bagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Selanjutnya adalah tata cara pendirian PT. Proses pendirian perseroan diatur di dalam pasal 7 ayat 1 UU PT menyatakan pendirian perseroan harus dilakukan dengan ada suatu perjanjian yang berarti harus didirikan oleh minimal 2 orang. Dan pendirian PT ini memiliki 4 tahap, yaitu tahap akta notaris, pengesahan dan persetujuan, pendaftaran dalam daftar perusahaan, tahapan pengumuman dalam berita negara. Pada tahap akta notaris memiliki 4 unsur pokok, yaitu dibuat minimal oleh 2 orang, adanya akta notaris, dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila pemegang saham menyusat hanya 1 orang, maka pemegang saham harus mengalihkan sebagian
sahamnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai kesatuan dan harus dalam jangka waktu 6 bulan. Lalu ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku jika perseroan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, lalu mengelola bursa efek, lembaga clearing atau jaminan. Lalu pengesahan dan persetujuan. Pengajuan permohonan setelah tahap akta notaris selesai lalu dilanjutkan dengan pengajuan permohonan kepada Menteri. Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat nama dan tempat, tanggal pendirian perseroan hingga jangka waktu berdiri perseroan, kegiatan pokok, kegiatan lain berupa izin yang dimiliki, alasan perusahaan pada waktu didirikan, alamat kantor cabang, kantor pembantu maupun agen, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan. Pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan disertai lampiran bahan dukung jika telah lengkap. Lalu pendaftaran dalam perusahaan. Setelah memperoleh pengesahan termasuk di dalamnya dasar perseroan, perseroan melalui direksinya mendaftarkan ke daftar perusahaan yang khusus untuk itu. Dan yang wajib didaftarkan ada 4, yaitu akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Hukum Kehakiman dan HAM, akta perusahaan anggaran dasar beserta surat Menteri Hukum dan HAM, akta perubahan anggaran dasar beserta laporan Menteri Kehakiman dan HAM. Di antara akta pendirian dan akta perubahan wajib dalam waktu paling lambat 30 hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan dan atau setelah laporan. Lalu yang terakhir, tahapan pengumuman dalam berita negara. Perseroan yang telah didaftarkan harus diumumkan dalam tambahan berita negara RI yang permohonannya dilakukan oleh direksi dalam waktu 30 hari terhitung sejak didaftarkan. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku pendaftaran, dan pengumuman belum dilakukan maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan yaitu diancam dengan sanksi pidana, sanksi perdata, dan ada pengumuman dalam berita negara RI berupa tahap akhir dan sekaligus perseroan yang telah berbadan hukum telah sempurna sehingga publik sudah layak mengetahuinya. Selanjutnya, semua tindakan hukum yang dilakukan menjadi tanggung jawab penuh perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran dasar perusahaan. Anggaran dasar perseroan terbatas merupakan sesuatu yang pasti dimiliki oleh perusahaan, di mana anggaran dasar perseroan terbatas dicantumkan dalam akta pendirian yang dibuat pada saat mendirikan PT, yang mana anggaran dasar berisi segala hal mengenai perusahaan. Selanjutnya, pada pasal 15 Undang-Undang PT menyatakan bahwa anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian yang memuat aturan main dalam perseroan terbatas yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar. Kemudian, perubahan terkait anggaran dasar perlu diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan anggaran dasar, selanjutnya, Menteri memberikan keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Kementerian. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai peran notaris dalam pendirian perusahaan. Dalam pembuatan akta pendirian perusahaan, notaris berperan meresmikan atau verlende akta serta memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri perseroan. Notaris juga berperan untuk melakukan pesan nama PT dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari akta pendirian PT, sampai dengan diumumkannya perseroan tersebut di berita negara Republik Indonesia. Kemudian,
notaris juga bertanggung jawab dalam memformulasikan akta pendirian PT dengan mengacu pada kebenaran formil yang disampaikan oleh para pendiri perseroan kepada notaris. Dan dalam memformulasikan akta, notaris harus mengacu pada ketentuan kewajiban yang telah diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris untuk tidak memihak agar produk sebuah akta tersebut tidak terdegradasi. Oleh sebab itu, notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya berupa pemberian penyuluhan hukum kepada para penghadapnya diharuskan mempunyai wawasan dan pandangan yang luas terkait dengan akta yang dibuatnya, karena selain mengkonstantir kehendak para pihak, notaris juga dapat mengarahkan isi akta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diharapkan lebih bersikap hati-hati dalam segala perbuatan. Akta notaris dalam hal pembuatan akta pendirian PT untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan, yang kemudian hari dapat mengakibatkan kerugian pada pihak terkait, karena pada dasarnya akta notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh serta bersifat preventif. Selanjutnya adalah mengenai proses pembubaran perseroan terbatas. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah dasar hukum dari pembubaran PT ini adalah ada dalam UU PT tahun 2007 yang diatur bersamaan dengan likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan, yaitu bab 10 mulai pasal 142 sampai dengan pasal 152. Sedangkan dalam UU PT 1995 diatur pada bab 9 tentang pembubaran perseroan dan likuidasi mulai pasal 114 sampai dengan 124. Lalu, kapan sih PPT itu dapat dibubarkan? Jadi, PT dapat dibubarkan karena keputusan dari RUPS atau jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, atau juga bisa karena penetapan pengadilan. Selanjutnya adalah mengenai penjelasan mengenai faktor pembubaran PPT ini sendiri. Yang pertama adalah berdasarkan keputusan RUPS. Berdasarkan keputusan RUPS ini yaitu tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan anggaran dasar. Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Pembubaran perseroan ini diikuti dengan likuidasi oleh likuidator, yaitu dasar hukumnya pada pasal 142 ayat 3 UU PT. Yang kedua adalah berdasarkan jangka waktu anggaran dasarnya. Jadi apabila anggaran dasarnya menetapkan bahwa PT akan bubar selama 10 tahun, maka akan bubar 10 tahun, atau mungkin 20 tahun, maka bubarnya pun adalah 20 tahun. Lalu yang ketiga ada yaitu dengan putusan pengadilan. Nah, jadi pengadilan negeri ini dapat membubarkan perseroan berdasarkan alasan. Yang pertama, permohonan kejaksaan karena perseroan melanggar kepentingan umum. Yang kedua, permohonan satu orang pemegang saham atau lebih mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. Yang ketiga, yaitu permohonan kreditur karena perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Yang keempat, yaitu permohonan pihak berkepentingan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan. Lalu untuk proses pembubarannya sendiri pun, di mana perseroan yang bubar ini tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. Tindakan pemberesan tersebut menjadi yang pertama, pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan. Yang kedua, penentuan tata cara pembagian kekayaan. Yang ketiga, pembayaran kepada para kreditur. Yang keempat, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Dan yang kelima, tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.